Ibu Saudara, selamat tahun baru. Kita bersyukur Tuhan izinkan kita masuk di tahun yang baru. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk melangkah di tahun yang baru ini. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Kami boleh masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat mengerti dan merenungkan kebenaran-Mu sebagai dasar kami untuk kami bisa menjalani di tahun ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema besar dari tahun ini buat kita adalah membangun kembali. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kita sudah melewati tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Dan saya percaya di tahun ini pun kita masuk kepada satu tahun yang kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap membangun kembali apa yang sudah lewat. Tahun ini saya rindukan untuk menjadi tahun di mana Bapak Ibu Saudara dan saya bersama-sama kita membangun kembali segala sesuatunya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15, firman Tuhan berkata, "Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan di dalam ayat yang ke-10 tadi, di bagian yang terakhir ada kalimat penting. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di situ dikatakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita merupakan satu hal yang digambarkan seperti seorang yang membangun sesuatu. Dasar dari bangunan ini, kata Alkitab tadi, adalah Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya kita semua beriman kepada Yesus Kristus. Namun iman itu tidak cukup sampai di situ. Digambarkan seperti sesuatu yang kita bangun. Kehidupan seperti satu bangunan yang Bapak Ibu Saudara dan saya akan terus membangun di atasnya. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, tadi di situ dikatakan oleh Paulus, kita harus memperhatikan bagaimana membangun di atasnya. Mengapa? Karena satu saat nanti apa yang kita bangun akan diuji. Itu sebabnya Paulus tadi berkata bahwa apa yang kita bangun di atasnya, apakah kita membangunnya dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ini merupakan satu gambaran dari kualitas bangunan yang akan kita bangun. Bapak Ibu Saudara, kita punya pilihan mau bangun apa di atasnya. Mau kualitas apa dari bangunan kita yang mau kita hasilkan. Seperti apa kita membangun. Ini yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan itu sebabnya
saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama memperhatikan tahun yang Tuhan berikan bagi kita di tahun 2021 ini menjadi tahun di mana Bapak Ibu Saudara dan saya membangun kembali. Dan kita ingin membangun sesuatu yang baik tentunya, dengan kualitas yang baik, sehingga ketika satu saat ini diuji, kita didapati Tuhan menjadi bangunan-bangunan yang tahan uji. Apa yang kita bangun merupakan bangunan-bangunan yang berkualitas. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan selanjutnya, kemudian apa yang ingin kita bangun? Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan. Menurut saya ada 3 hal penting yang akan kita bangun di tahun ini. 3 hal ini menjadi gambaran besar untuk Bapak Ibu Saudara dan saya membangun di tahun 2021. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya rindu di tahun 2021 kita bersama-sama membangun kembali kerohanian kita. Membangun manusia batiniah kita lebih lagi. Kita membangun kualitas spiritual kita. Hubungan kita kepada Tuhan lebih dekat lagi. Bangunan rohani kita jadi lebih kuat, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah melewati tahun 2020 dengan segala perjuangannya. Dan mungkin di tahun itu Bapak Ibu Saudara, kita mengalami banyak tekanan, kita mengalami banyak pergumulan yang membuat mungkin kadar dari kerohanian kita bisa saja terganggu. Tapi di tahun ini kita mau bangun kembali. Kita mau kembali mendekat sama Tuhan. Kita mau bangun kualitas rohani kita jadi jauh lebih baik lagi. Paulus juga berkata Bapak Ibu Saudara dalam Korintus, dikatakan bahwa manusia jasmani ini akan semakin merosot, tetapi manusia batiniah dibaharui dari hari ke hari. Gambaran yang sama juga Bapak Ibu Saudara, bahwa di tahun ini saya rindu kita semua kembali membangun kerohanian kita, membangun manusia batiniah kita, membangun manusia roh kita untuk lebih lagi di dalam Tuhan, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kita mau kembali membangun kerohanian kita. Apa yang sudah kita lewati di tahun 2020 dan kita masuk di tahun yang baru, kita kembali membangunnya. Kalau waktu itu Bapak Ibu Saudara kita sudah tidak lagi mungkin punya bangunan rohani yang baik, di tahun ini kita punya kesempatan membangun kerohanian kita lebih baik lagi. Kita mau lebih dekat sama Tuhan. Kita mau lebih rajin lagi beribadah. Kita mau lebih lagi tekun dengan membaca dan belajar kebenaran Alkitab. Kita mau bertumbuh secara rohani. Kita mau makan makanan rohani yang membuat kerohanian kita semakin bertumbuh. Kita mau bangun hubungan dengan Allah yang semakin dekat, semakin intim, semakin dalam. Sehingga apa? Sehingga kualitas bangunan rohani kita semakin baik. Jadi bangunan yang pertama Bapak Ibu Saudara yang menjadi dasar dari semua bangunan yang akan kita bangun adalah kita dasari bangunan kita dengan kerohanian, dengan spiritual, dengan kedekatan kita dengan Tuhan, bangunan rohani. Lalu selanjutnya bangun apa lagi Bapak Ibu Saudara yang saya rindukan untuk kita semua sama-sama membangun karakter ilahi. Bapak Ibu Saudara, setiap kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Tentu karakter ilahi ini melekat erat dengan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya tahu tidak mudah kita bisa sampai kepada hal tersebut. Ini butuh satu proses yang panjang Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya di tahun ini kalau Tuhan kasih kita kesempatan masuk tahun 2021, salah satu bangunan dari hidup kita yang harus kita bangun adalah kita membangun karakter ilahi, karakter Kristus. Dalam tahun ini, biarlah tahun ini menjadi kesempatan kita untuk terus digarap Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita bisa jadi orang yang lebih baik. Tahun 2020 kita mau tinggalkan dan kita sudah tinggalkan dengan segala macam bentuknya dan masuk tahun 2021. Kita mau punya komitmen baru di hadapan Tuhan. Apa? Saya mau jadi
lebih baik lagi. Saya mau menjadi pribadi-pribadi yang makin baik, makin serupa dengan Kristus. Membangun karakter hidup kita jadi lebih baik lagi. Kita mau semakin rendah hati, kita mau makin setia, kita mau terus diubahkan Bapak Ibu Saudara, sehingga buah-buah hidup kita atau buah-buah rohani kita itu terpancar dari kehidupan kita. Ini bagian kedua yang saya rindukan untuk kita bersama-sama di tahun ini. Kita bangun karakter kita jadi lebih baik. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita bangun di tahun ini? Yang ketiga adalah kita bicara soal bagaimana kita membangun kapasitas diri kita. Pada poin ini Bapak Ibu Saudara, baru kita membangun yang disebut sebagai kapasitas diri kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau membangun kerohanian kita sebagai dasar, kita mau bangun karakter sebagai pilar-pilar atau tiang-tiangnya, dan di atas bangunan itu baru kita melatih atau membangun kapasitas hidup kita. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudara, kalimat menarik dari Rasul Paulus di sini dikatakan aku melatih tubuhku. Dalam terjemahan yang lain dikatakan aku mendisiplinkan tubuhku. Dalam rangka apa Bapak Saudara? Latihan dalam rangka meningkatkan sebuah kapasitas. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan kita masuk tahun 2021, maka kita mau membangun bangunan-bangunan kehidupan. Dan salah satunya yang ketiga adalah kita membangun kapasitas diri jadi lebih baik. Kita mau terus upgrade diri, kita mau terus belajar. Dengan keadaan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan keadaan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, tahun 2020 Bapak Ibu Saudara, ketika COVID-19 membuat segala sesuatunya berubah, maka kita dipaksa untuk bisa beradaptasi. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, kita akan terus beradaptasi dengan keadaan. Dan kita akan terus melatih diri kita untuk jadi lebih baik, meningkatkan kapasitas-kapasitas kita. Segala talenta, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita terus kembangkan, kita terus pakai, kita terus tingkatkan, untuk kita bisa melayani, bisa bekerja, bisa melakukan segala sesuatunya jadi lebih baik. Kita membangun kapasitas kita, menambahkan kapasitas kita, sehingga apa yang dibangun itu Bapak Ibu Saudara kemudian akan diisi oleh Tuhan. Tentunya Tuhan akan memberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara segala hal. Cuman Bapak Ibu Saudara harus memperhatikan satu hal, bahwa Tuhan tidak sembarangan. Tuhan akan memberikan kepada mereka yang siap untuk menerima berkat-berkat itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab pernah berkata, barang siapa dituntut lebih, Bapak Ibu Saudara, mempunyai lebih, dia akan dituntut lebih. Kenapa? Karena ini bicara soal kapasitas. Hanya orang-orang Bapak Ibu Saudara yang mau melatih dan mengupgrade atau menambah-nambahkan kualitas hidupnya, pasti Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan tambah-tambahkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya rindu di tahun ini kita membangun dan kita melatih tubuh kita dalam hal meningkatkan kapasitas diri kita, kapasitas hidup kita, untuk menjadi orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara, akhir kata dari saya berdoa, saya percaya semua ini bisa kita lakukan kalau kita, yang pertama, kita percaya Tuhan menyertai kita. Melewati tahun ini sama seperti melewati tahun lalu, saya percaya Tuhan dan penyertaannya tetap ada buat Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya mendorong kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap fokus sama Tuhan. Apapun boleh terjadi Bapak Ibu Saudara, tapi kita jangan lupa ada penyertaan Tuhan. Kita jangan lupa bahwa di dalam Kristus kita masih punya pengharapan. Dan saya percaya kekuatan dari Roh Kudus
akan terus memimpin Bapak Ibu Saudara dan saya melewati tahun ini. Bapak Ibu Saudara, kiranya renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan dasar untuk Bapak Ibu Saudara dan saya memasuki tahun yang baru ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami sharingkan dan renungkan lewat kebenaran Tuhan. Kami rindu di tahun ini menjadi tahun di mana kami membangun kembali bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan telah izinkan kami masuk di tahun yang baru. Dan kami ingin membangun tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami mau jadi Tuhan, anak-anak Tuhan yang semakin rohani, bertumbuh dalam kerohanian. Kami mau terus Tuhan membangun karakter ilahi dalam hidup kami. Kami boleh menjadi manusia-manusia atau orang-orang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Tuhan, kami ingin terus meningkatkan kapasitas diri kami. Itu sebabnya Tuhan, hamba berdoa dan kami berdoa. Hamba berdoa bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan. Kami percaya di tahun ini Tuhan tetap menyertai kami. Kami percaya di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Dan kekuatan dari Roh Kudus akan terus menuntun setiap kami melewati tahun ini. Sekali lagi Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya di tahun yang baru ini berkat Tuhan tercurah atas hidup mereka. Penyertaan Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka. Kekuatan Roh Kudus akan terus memimpin langkah-langkah mereka. Sehingga di tahun ini Tuhan, apapun yang terjadi di tahun ini, kami percaya kami akan tetap kuat dan kami akan tetap melihat bahwa Tuhan tetap menyertai setiap kami. Dan Tuhan, apa yang kami bangun boleh menjadi satu bangunan yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.